Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu melalui online Zoom ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak mendapat syafaatnya di kelak yang akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami beranggotakan 6 orang akan melakukan sebuah acara seminar online yang bertemakan self love and produktivitas. Di sini saya Muhammad Rifki sebagai host dan ditemani dengan rekan saya yaitu dengan saya Email sebagai co-host. Di sini kita akan memandu nih acara seminar berlangsung. Nggak perlu lama-lama supaya lebih efisien juga di weekend ini. Kita langsung mulai aja. Untuk judul kita seperti yang tadi udah disampaikan, yaitu self love dan produktivitas. Gimana cara menemukan harmoni dan efisiensi berkelanjutan dalam keseharian kita masing-masing. Nah, di sini di slide pertama, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Arini. Boleh dibantu untuk menyampaikan materinya dan mohon disimak dengan seksama ya teman-teman. Oke. Yang pertama dulu masih Man. Oke. Kita bahas untuk slide pertama. Slide pertama itu ada self love dan produktivitas, menemukan harmoni dan efisiensi berkelanjutan dalam keseharian Anda. Penjelasan di sini. Topik ini penting karena selama ini produktivitas sering dipahami hanya sebagai kemampuan bekerja keras dan menyelesaikan banyak tugas. Padahal produktivitas yang baik tidak hanya soal hasil kerja, tapi juga tentang bagaimana seseorang menjaga kondisi fisik, mental, dan emosinya agar tetap stabil. Melalui materi ini, kami ingin menunjukkan bahwa self-love bukan penghambat produktivitas, melainkan fondasi agar produktivitas bisa bertahan dalam jangka panjang. Oke, untuk slide selanjutnya, ada mitos versus realita. Apakah benar memaksa diri bekerja tanpa batas waktu adalah satu-satunya kunci menuju kesuksesan? Pada slide ini, kita diajak melihat perbedaan antara mitos dan realita dalam dunia kerja atau aktivitas sehari-hari. Banyak orang percaya bahwa semakin lama kita bekerja, semakin besar peluang kita untuk sukses. Inilah yang sering menjadi mitos di masyarakat. Padahal realitanya bekerja tanpa batas justru bisa menurunkan kesehatan mental, membuat tubuh lelah, dan akhirnya menurunkan kualitas kerja. Jadi, produktivitas tidak selalu identik dengan bekerja terus-menerus, tetapi juga perlu diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga diri. Selanjutnya akan dibacakan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Syifa. Selanjutnya saya akan bahas tentang paradoks produktivitas. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hustle culture, yaitu bekerja tanpa batas, mengabaikan alarm biologis, didorong ketakutan gagal. Selanjutnya ada self love productivity, yaitu menghormati ritme alami tubuh, memberi istirahat cukup, membangun motivasi internal. Penjelasannya yaitu dua pendekatan yang berbeda terhadap produktivitas. Dulu yaitu budaya bekerja. Biasanya seseorang bekerja karena takut gagal.
takut tertinggal atau takut dianggap tidak produktif ya. Masalahnya cara ini sering menimbulkan stres dan performa jangka panjang. Aktivitas yang dibangun dengan kesadaran diri artinya kita tetap bekerja dan bertanggung jawab sendiri. Jadi inti dari slide ini adalah bahwa produktif bukan berarti memaksa diri, tetapi mengelola energi dengan bijak. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya ada esensi self love sejati. Oke, slide selanjutnya. Ini bukan sekedar manja ya teman-teman. Self love sejati adalah disiplin untuk menjaga optimal. Banyak orang salah paham dan menganggap self love itu identik dengan memanjakan diri, bermalas-malasan atau menghindari tanggung jawab. Padahal self love sejati bukan kayak gitu ya. Self love yang dimaksud ini adalah kemampuan untuk menjaga diri secara sadar. Misalnya menjaga waktu tidur, tidak memaksakan diri saat tubuh sudah terlalu lelah, dan memahami kapan kita perlu berhenti sejenak agar bisa kembali fokus. Jadi self love justru merupakan bentuk disiplin terhadap diri sendiri, karena kita berusaha menjaga kondisi mental dan fisik agar tetap stabil. Dengan kondisi diri yang stabil, seseorang akan lebih mampu bekerja secara konsisten dan tidak mudah mengalami kelelahan berlebihan. Oke, terima kasih Siva. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aya atau Debia. Oke, teman-teman, selamat pagi. Selanjutnya di slide ini ada krisis burnout global. 76% mengalami burnout akut. Mayoritas tenaga kerja modern mengalami stres ekstrim karena terlalu memprioritaskan jam kerja dibanding kesehatan emosional. Nah, maksudnya itu menunjukkan bahwa burnout ini menjadi masalah yang nyata. Dalam materi ini disebut bahwa 76% mengalami burnout akut. Burnout adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat tenaga kerja yang berlangsung terus-menerus. Penyebabnya salah satunya adalah kebiasaan memprioritaskan jam kerja, target, dan tuntutan hasil, tetapi mengabaikan kondisi emosional diri sendiri. Nah, akibatnya burnout seseorang bisa kehilangan motivasi, mudah marah, sulit fokus, bahkan kualitas kerjanya menurun. Karena itu, self-love dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan diri agar kita tidak terjebak pada pola kerja yang merusak kesehatan. Selanjutnya, boleh slide 6. Kita ada 3 pilar utama. Yang pertama itu ada yang self-awareness, kedua ada self-compassion, dan ketiga ada self-boundaries. Untuk menerapkan self-love dalam produktivitas ada 3 pilar utama. Nah, yang self-awareness ini atau kesadaran diri, ini berarti kita mampu mengenali tanda-tanda kelelahan, stres atau tekanan sejak awal, baik secara fisik maupun mental. Kalau yang self-compassion atau kasih sayang pada diri sendiri, maksudnya adalah tidak terlalu keras pada diri sendiri ketika melakukan kesalahan, tetapi mau belajar dan bangkit. Kalau untuk self-boundaries atau batasan diri, ini artinya kita berani menetapkan batas. Misalnya, menolak tugas yang sudah di luar kapasitas agar kualitas kerja utama tetap terjaga. Ketiga pilar ini saling berhubungan. Kesadaran diri membantu mengenali kondisi. Self-compassion membantu kita memperlakukan diri dengan sehat, dan self-boundaries menjaga agar energi kita tidak habis secara berlebihan. Terima kasih. Oke, terima kasih Debia. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Dinda. Silakan. Nah, selanjutnya ada manfaat untuk kinerja Anda. Yang pertama itu ada regulasi emosi yang stabil. Regulasi emosi yang stabil itu mencegah pengambilan keputusan buruk yang terburu-buru akibat tekanan emosi yang menumpuk. Yang kedua ada fokus yang lebih tajam.
Pikiran yang tidak terlalu dipenuhi stres akan lebih mudah berkonsentrasi pada tugas yang dikerjakan. Yang ketiga ada motivasi internal menjadi lebih kuat. Artinya, seseorang bekerja bukan hanya karena takut dimarahi, takut gagal, atau takut dinilai buruk, tetapi karena memang memiliki kesadaran dan dorongan dari dalam dirinya sendiri. Jadi self-love itu sebenarnya bukan buat orang jadi lemah, melainkan justru membantu seseorang bekerja dengan lebih stabil, fokus, dan tahan lama. Nah, slide selanjutnya itu ada keberlanjutan performa kerja. Bekerja di bawah tekanan atau takut itu 45% daya tahan, dan bekerja dengan self-compassion 85% daya tahan. Jadi, slide ini memperlihatkan perbandingan antara dua cara bekerja. Jika seseorang bekerja hanya berdasarkan tekanan, rasa takut, atau paksaan, maka daya tahannya lebih rendah, yaitu sekitar 45%. Hal ini karena motivasi berbasis rasa takut cepat melelahkan dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Sebaliknya, jika seseorang bekerja dengan self-compassion, yaitu tetap disiplin, tetapi juga tetap memahami keterbatasan dirinya, maka daya tahan performanya lebih tinggi, yaitu 85%. Selanjutnya itu ada filosofi energi. Nih, filosofinya Anda tidak bisa menuangkan air dari teko yang kosong, isi cangkir Anda dahulu. Jadi kalimat pada slide ini itu inti dari seluruh materi ini. Artinya, seseorang tidak akan bisa memberi hasil terbaik, membantu orang lain, atau bekerja secara optimal kalau dirinya sendiri sudah kosong secara energi, mental, dan emosi. Analogi ini mengajarkan bahwa sebelum kita menuntut diri untuk terus produktif, kita harus memastikan bahwa isi cangkir kita masih ada. Caranya dengan istirahat yang cukup, menjaga kesehatan, mengelola stres, dan memberi waktu bagi diri sendiri untuk pulih. Jadi, merawat diri bukanlah bentuk egois, melainkan langkah penting agar kita tetap mampu berfungsi dengan baik. Selanjutnya, dilanjutkan oleh host. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Siva Nur Hanifa ya. Oke, di slide ini ada langkah praktis setiap hari. Pertama, dari pagi hari ya, jangan langsung pegang ponsel selama 30 menit. 30 menit pertama, 10 menit. Nah, di sore hari selesaikan tugas tepat waktu dan apresiasi 3 pencapaian. Malam harinya matikan notifikasi kerja. Di slide ini berisi langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Penjelasannya, di pagi hari usahakan tidak langsung memegang ponsel selama 30 menit agar pikiran lebih tenang dan tidak langsung dibanjiri informasi. Di siang harinya, ambil jeda singkat atau micro break sekitar 5-10 menit di sela pekerjaan. Ini penting banget untuk merilekskan tubuh dan pikiran ya. Di sore hari, biasakan pada diri sendiri atas 3 hal yang berhasil dilakukan hari itu. Ini membantu membangun rasa syukur dan penghargaan terhadap proses. Nah, di malam hari, matikan notifikasi pekerjaan agar pikiran benar-benar beristirahat. Waktu malam sebaiknya dipakai untuk pemulihan, bukan tetap terhubung dengan tekanan kerja. Langkah-langkah ini terlihat sangat sederhana ya, tetapi juga dilakukan rutin, akan sangat membantu menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan diri. Selanjutnya saya serahkan kepada hostnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para narasumber kita hari ini. Untuk sambil kita diskusi di sini ada dari materi kita yang kita sampaikan itu ada self love dan produktivitas, bukan dua hal yang bertentangan ya tentunya. Justru self love ini menjadi dasar agar produktivitas kita tuh bisa jadi lebih sehat, bisa juga lebih stabil, dan juga bisa lebih berkelanjutan nih. Nah, dengan ngenalin batasan diri masing-masing, ngelola emosi, dan memberi ruang buat istirahat yang cukup, itu pastinya sangat membantu untuk produktivitas keseharian kita. Nah, seseorang itu juga bakal lebih fokus kalau misalnya
nggak kebanyakan burnout. Jadi kalau untuk self love ini udah pasti harus dijalankan ya, apalagi untuk kita para kaum Gen Z ya, yang banyak banget aktivitasnya, ngerasa full banget kegiatannya. Kita bisa banget nih terapin dari materi yang barusan kita sampaikan. Nah, untuk paparan materi yang tadi kita udah diskusikan, untuk teman-teman kalau misalnya memang ada yang mau bertanya atau mengajukan pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat ya, atau boleh kalau misalnya mau langsung tanya di sini. Dea itu mau nanya Dea sama Alia. Oke, ini udah ada yang masuk ya pertanyaannya. Kita ambil pertanyaan dari Aliani Palupi. Mengenai, aku bacain soalnya dulu ya. Apakah self love dapat menjadi solusi atas meningkatnya kasus stres dan burnout di kalangan mahasiswa dan Gen Z saat ini? Dan pertanyaan kedua ada dari Dea Amelia, yaitu bagaimana cara membedakan antara rasa lelah biasa dengan tanda-tanda burnout? Oke, di sini kita akan diskusikan terlebih dahulu. Untuk teman-teman, tolong dibantu simak terus seminar kita kali ini. Jangan kemana-mana, tungguin ya.